Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kursus matematika instan. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang trigonometri yang ada di kelas 11, yaitu rumus-rumus yang ada di dalam trigonometri. Nah, di video part pertama ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih dari fungsi sinus. Langsung saja kita ke rumusnya. Nah, ini adalah rumus dari jumlah dan selisih fungsi sinus. Oke, yang pertama sin alfa tambah beta atau yang jumlah. Rumusnya apa? Sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kemudian untuk yang selisih, sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Jadi kalau sin, misalkan di sininya ditambah atau yang di dalam kurung ditambah, maka yang di luar pun itu ditambah. Jadi sesuai dengan tanda yang ada di dalam kurung. Kalau misalkan di sininya dikurang, maka yang di tengah pun dikurang atau yang di luar pun dikurang. Kayak gitu ya. Ini untuk rumus jumlah dan selisih sinus. Jadi kita akan membahas dua rumus ini. Dari dua rumus ini, variasi soalnya seperti apa? Langsung saja kita ke contoh. Ya, ini adalah contoh yang pertama ya. Dimana di sini kita disuruh menyatakan bentuk berikut ke dalam sin X dan cos X. Yang A, sin X ditambah 30, yang B, sin 45 derajat dikurangi X. Oke, kita coba jawab yang A dulu ya. Yang A itu adalah sin X ditambah 30 derajat. Jadi di sini X itu sebagai alfa dan 30 derajat itu sebagai beta ya. Nah, kita punya rumus untuk jumlah sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta atau yang ada di atas nih. Berarti sin X dikali cos beta, betanya adalah 30 derajat, ditambah cos alfa atau cos X dikali sama sin 30 derajat. Nah, kemudian yang sin X tetap sin X karena nggak bisa diapa-apain. Kemudian cos 30, nilai dari cos 30 itu adalah setengah akar 3 gitu ya. Kemudian cos X nya tetap saja cos X, kemudian dikali sama sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Nah, ini kita rapihkan lagi penulisannya. Angkanya kita taruh di depan. Jadi yang setengah akar 3 kita tulis duluan. Kemudian dikali sin X. Kemudian ditambah setengah dikali cos X. Gitu. Nah, ini adalah penyelesaiannya untuk yang A. Kemudian untuk yang B seperti apa? Yang B jadi sama. Awalnya kita tentukan ini alfa dan yang X ini adalah beta. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? Sin alfa berarti sin 45 derajat dikali cos beta, yaitu cos X ya. Kemudian karena di sini dikurang, maka ini, yang di tengah pun jadi dikurang juga. Kemudian cos alfa berarti cos 45 dikali dengan sin beta, yaitu sin X. Oke, sin 45 derajat itu kita dapatkan setengah akar 2. Kemudian dikali cos X. Kemudian cos 45 itu adalah setengah akar 2 juga. Dikali sin X. Nah nih, sama-sama punya setengah akar 2 nih. Berarti bisa kita keluarkan. Atau namanya kita faktorkan ya. Jadi setengah akar 2 keluar. Kemudian yang di dalam kurung itu sisa cos X dikurang sin X. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk variasi soal yang pertama dari dua rumus yang sudah kita bahas di awal tadi. Variasi soal yang kedua seperti apa? Oke, kita akan tampilkan soalnya. Nah, ini adalah variasi soal yang kedua. Di sini kita disuruh menentukan nilai dari sin 75, kemudian sin 15,
Kemudian hasil dari sin 25 kali cos 20 ditambah cos 25 kali sin 20 dan sin 105 kali cos 15 dikurang cos 105 dikali sin 15. Nah, caranya gimana? Oke, kita coba jawab yang pertama dulu ya, atau yang A. Yang A ini yang ditanyakan adalah sin 75. Sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat ini bukan termasuk ke dalam sudut istimewa. Sehingga kita pasti akan kesulitan untuk menentukan nilai dari sin 75 kecuali menggunakan kalkulator. Nah, tapi di sini nggak boleh menggunakan kalkulator. Kita diberikan rumus jumlah sin yang tadi sudah kita bahas di awal, rumus jumlah sin. Jadi 75 itu sama saja seperti apa? 30 derajat ditambah 45 derajat gitu. Boleh nggak kebalik? Boleh, sama aja. Misalkan 45 derajat dulu ditambah 30 itu nggak masalah. Asal sudut yang kita munculkan itu adalah sudut istimewa. Jangan kalian menggunakan 60 ditambah 15. Oke, 60-nya sudut istimewa, tapi 15-nya bukan sudut istimewa. Jadi kalian gunakan yang dua-duanya itu termasuk ke dalam sudut istimewa. Kemudian kalau sudah seperti ini gimana? 30 derajatnya kita anggap alfa, 45 derajatnya kita anggap beta. Nah, jadi kita punya rumus jumlah yang sin ya. Rumus jumlah sin tadi apa? Tadi adalah sin alfa, berarti sin 30 dikali cos beta. Berarti cos 45 derajat. Kemudian ditambah cos alfa, yaitu cos 30 dikali dengan sin beta, sin 45 derajat. Oke, sin 30 kita dapatkan setengah. Kemudian cos 45 itu setengah akar 2. Kemudian ditambah cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikalikan dengan sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, kemudian hasilnya adalah setengah dikali setengah akar 2, kita dapatkan 1/4 akar 2. Karena 1 kali akar 2, 2 kali 2 gitu ya. Kemudian setengah akar 3 dikali setengah akar 2, kita dapat 1/4 akar 6. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, itu kita baru jawab yang A ya. Kita akan jawab yang selanjutnya atau yang B. Yang B ini adalah sin 15. Sin 15 sama kayak tadi. Kalau kita menggunakan rumus jumlah, 15 itu bisa saja 10 ditambah 5. Tapi itu bukan sudut istimewa, sehingga kita harus mencari angka lain. Kalau ditambah atau dijumlah itu kayaknya nggak mungkin. Sehingga kita menggunakan rumus pengurangan atau selisih. Sin 45 derajat dikurang sama sin 30 derajat gitu ya. Kemudian kita dapatkan alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 30 derajat. Sehingga bisa kita ubah menjadi sin alfa atau sin 45 dikali cos beta, yaitu cos 30, dikurang, karena di sini selisih ya, dikurang cos alfa, cos 45 dikali sin beta, sin 30 derajat. Oke, tinggal kita ganti nilainya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikalikan dengan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian dikurang cos 45 itu setengah akar 2 dikali sin 30 itu adalah setengah. Oke, hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Sampai sini selesai. Cuma kalau misalkan mau disederhanakan lagi atau difaktorkan, 1/4-nya bisa kita keluarkan, sisanya tinggal akar 6 dikurang akar 2 gitu. Oke, ini untuk yang B ya, masih mudah. Nah, yang C gimana?
Soalnya adalah sin 25 dikali cos 20 ditambah cos 25 dikali sin 20. Coba kita perhatikan, ini 25 sama nih, 25. Kemudian yang 20 pun sama nih, 20. Oke, jadi kita anggap 25 ini alfa, kemudian yang 20 kita anggap beta ya. Berarti jadinya apa nih? Sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, ini adalah rumus dari jumlah sinus ya, yaitu alfa tambah beta, gitu kan ya. Sin alfa tambah beta adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Sama seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Berarti ini sama aja gimana? Sin alfanya tadi berapa? Alfanya adalah 25 derajat. Kemudian ditambah beta. Betanya adalah 20 derajat. Jadi jumlahnya berapa nih? Sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2. Oke, gitu ya. Jadi jangan kalian mencari satu-satu. Sin 25 nilainya berapa, kemudian cos 20 nilainya berapa. Karena kalau misalkan kalian nggak menggunakan kalkulator, menghitung itu susah. Jadi kita menggunakan rumus jumlah. Karena ini adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Ini sama saja seperti rumus jumlah untuk sinus. Oke. Nah, untuk yang D seperti apa? Ya, ini adalah yang D ya. Kita disuruh menghitung nilai sin 105 dikali cos 15 dikurangi cos 105 dikali sin 15. Nah, kalau kita menghitung satu-satu, nilai dari sin 105, nilai dari cos 15, dan seterusnya itu kita nggak akan dapat. Nah, kita membutuhkan rumus dari apa nih? Jumlah atau selisih? Selisih ya, karena di sini negatif, berarti selisih ya. Kemudian kita tentukan nih, 105 ini adalah alfa, 15 ini adalah beta, 105 ini alfa, 15 ini beta, gitu ya. Karena di tengah-tengahnya selisih, maka ini sama saja seperti rumus apa? Selisih juga ya. Sin alfa kurang beta, gitu ya. Jadi hasilnya apa? Sin 105 dikurangi dengan 15 derajat. Oke, karena alfanya tadi 105, betanya itu 15 derajat. Nah, hasilnya adalah sin 105 dikurangi 15 itu kita dapat 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1. Selesai. Nah, ini adalah variasi soal yang kedua. Kemudian variasi soal yang berikutnya gimana? Oke, kita tampilkan ya. Nah, ini adalah variasi soal yang ketiga. Di sini kita disuruh menentukan nilai dari sin alfa plus beta dan sin alfa kurang beta. Jika, nah ini ada dua kondisi. Yang pertama, sin alfa 3/5 cos betanya 5/13. Di mana alfa dan betanya itu lancip. Kemudian yang B, soalnya sama, kondisinya sama, tetapi untuk sudutnya alfa dan betanya itu adalah sudut tumpul ya. Oh, enggak. Ininya betanya lancip, alfanya tumpul ya. Oke, kita coba jawab yang A dulu nih. Yang A kita tahu nilai sin alfa itu 3/5 nih. Sin alfa itu 3/5. Di dalam perbandingan trigonometri, kita punya rumus untuk sin itu apa? Sin itu adalah depan per miring. Oke, berarti kalau kita gambar segitiga, kalau gambar segitiga seperti ini, misalkan alfa kita taruh di sini, maka depan dari sudut alfa itu perbandingannya adalah 3, kemudian miringnya adalah 5 gitu ya. Kemudian dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapatkan sisi miringnya ini adalah 4.
Oke, dari sini kita menentukan nilai cos alfa. Cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring. Sampingnya itu adalah 4, miringnya itu adalah 5. Gitu ya. Jadi kita dapatkan nilai cos alfa itu 4/5. Kemudian, oh ya, kenapa kita dapatkan cos alfa itu 4/5? Bukan negatif 4/5. Dari mana? Dari sini. Nah, di yang A ini diketahui di soal katanya alfa dan betanya itu adalah lancip. Dimana kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat berarti dia berada di kuadran 1. Berada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti apa? Semuanya positif, sehingga nilai cos alfa pun juga positif. Jadi cos alfa sama dengan 4/5. Oke. Kemudian di sini juga kita diinfokan katanya cos beta itu apa? 5/13. Kita gambar lagi segitiganya. Oke, ini adalah segitiganya. Kemudian kita taruh beta di sini. Cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring. Berarti 5 ini adalah sampingnya. Kemudian 13 ini adalah miringnya ya. 13 ini adalah miring. Berarti samping dari beta itu 5. Miringnya itu adalah 13. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita akan mendapatkan sisi tegaknya yaitu 12. Oke, kemudian di sini katanya sudut betanya juga lancip. Berarti nanti nilai sin beta itu akan positif. Oke, sin itu apa? Sin itu adalah depan per miring, 12/13. Nah, kita sudah memiliki sin alfa, cos beta, dan sin beta. Sehingga kita langsung menjawab saja pertanyaannya. Yang ditanyakan di sini adalah sin alfa plus beta dan sin alfa kurang beta. Oke, karena di sini nggak muat, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke, tadi yang ditanya adalah sin alfa plus beta. Ada 2, sin alfa plus beta dan sin alfa kurang beta. Oke, sin alfa plus beta itu rumusnya apa tadi? Sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Oke, langsung saja kita masukkan. Sin alfa itu tadi nilainya adalah 3/5. Kemudian cos beta itu 4/5. Ditambah dengan cos alfa. Cos alfa itu 4/5 dikali dengan sin beta. Sin beta itu adalah 12/13. Oh, ini cos beta ya, jadi bukan 4/5. Cos beta itu adalah 5/13. Salah nulis tadi ya berarti ya. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 kita kalikan dengan 5, berarti yang atas dikali yang atas yaitu 15 per 5 kali 13 yaitu 65. Ditambah 4 kali 12 itu dapat 48 per 5 kali 13 adalah 65. Sehingga jumlahnya adalah 63 per 65. Gitu ya, 48 ditambah 15 itu 63, 65-nya tetap. Oke, ini baru yang jumlah. Bagaimana untuk yang selisih? Karena pertanyaannya ada 2 tadi. Sin alfa kurang beta. Oke, sin alfa kurang beta itu adalah sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta, gitu ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Sin alfa tadi 3/5. Oh, sama ya berarti ya. Cos betanya 5/13 dikurangi cos alfanya 4/5 dikali sin betanya itu adalah 12/13. Bedanya hanya di tengahnya tanda. Yang tadi tandanya ditambah, sekarang dikurang.
Oke, berarti ini 15 per 65 dikurang sama 48 per 65. Kita dapatkan hasilnya adalah negatif 33 per 65. Selesai. Oke, jadi ini untuk yang A. Bagaimana untuk yang B? Oke, yang B ada soalnya seperti ini. Sin alfanya 3/5, cos betanya 5/13, dengan alfanya tumpul dan betanya lancip. Nah, bedanya sama yang A hanya di sini ya. Alfanya katanya tumpul, betanya itu adalah lancip. Angkanya sama. Nah, karena angkanya sama, jadi kita masih bisa menggunakan coret-coretan yang tadi nih. Kan sin alfa 3/5, kemudian kita buat segitiganya, kemudian kita dapatkan cos alfanya. Cos alfanya 4/5. 4/5, oh enggak. Kenapa enggak 4/5? Karena di sini alfanya itu adalah tumpul. Coba kita lihat. Di sini dikatakan sudut alfanya itu adalah sudut tumpul. Nah, di mana sudut tumpul itu kan lebih dari 90 derajat ya. Kalau lebih dari 90 derajat, berarti si alfa ini berada di kuadran kedua. Karena berada di kuadran kedua, maka nilai cos negatif. Sehingga cos alfanya ini menjadi negatif 4/5. Gitu ya. Kemudian untuk yang betanya lancip. Berarti nggak ada masalah ya. Kalau lancip kan tadi apa? Berada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1, entah itu nilai sin, entah itu nilai cos, pokoknya semuanya positif. Jadi sin betanya kita dapatkan positif 12/13. Oke, jadi coret-coretannya masih sama kayak yang A tadi. Nah, kemudian tinggal kita mencari apa? Cari jumlah dari sinus ya. Sin alfa plus beta. Kita dapatkan rumusnya apa tadi? Sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Jadi ingat aja kalau jumlah dan selisih sin itu urutannya adalah sin cos cosin gitu ya. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya. Sin alfa itu 3/5. 3/5 dikali cos betanya 5/13 ditambah cos alfa. Cos alfanya ini adalah min 4/5 dikali sin beta. Sin betanya adalah 12/13. Sehingga hasilnya adalah 15/65 plus ketemu min jadi min ya. Berarti min 4 kali 12. Min 48/65 gitu ya. Sehingga hasilnya kita dapatkan berapa tadi? Ini sama seperti yang jawaban yang ada di A, tapi yang pertanyaannya adalah sin alfa kurang beta. Hasilnya adalah min 33/65 gitu. Oke, kemudian untuk yang pengurangan berarti gimana? Atau yang selisih, sin alfa kurang beta ini masih sama ya, berarti sin alfa cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Sehingga sin alfanya 3/15 dikali 5/13. Oh, ini 3/5. 3/5 dikali 5/13 dikurang cos alfanya itu tadi min 4/5 ya. Min 4/5 dikali sama sin beta. Sin betanya adalah 12/13. Oke, 3 kali 5 itu 15/65. Kemudian negatif kali negatif jadi positif ya. Positif 4 kali 12. Berarti positif 48/65. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 63/65. Oke, jadi ini adalah ketiga variasi soal yang bisa divariasikan dari dua rumus yang diketahui atau dua rumus yang sudah kita pelajari di awal tadi. Oke, cukup sekian video pada part pertama ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.